Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Mandasari, NIM 320200240. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya, yaitu aplikasi Sistem Informasi Kasir Penjualan Barang Berbasis Web menggunakan OOP, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Heldi Hastriandi STMkom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel yang ada di database. Pertama, kita buka dulu examnya, kita aktifkan dulu. Di sini saya sudah mengaktifkan exam. Lalu kita pergi ke browse. Kita cari di browse. Di sini saya sudah membuat database yang bernama kasir. Lalu saya buka. Di sini terdapat 5 tabel, yaitu tabel barang, tabel pembeli, tabel pemilik toko, tabel penjual, dan tabel. Di dalam tabel barang terdapat kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, dan satuan. Selanjutnya, tabel pembeli. Di tabel pembeli terdapat ID, nama, jumlah, dan total. Selanjutnya, tabel pemilik toko. Supplier. Di tabel pemilik toko terdapat ID, username, password, dan label. Selanjutnya, tabel penjual terdapat ID kasir, nama, harga, jumlah, dan total. Dan terakhir yaitu tabel supplier. Terdapat ID, nama supplier, nomor telepon, alamat, dan keterangan. Setelah saya menjelaskan tentang tabel-tabel yang ada di database, saya menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat 5 tabel yang sudah saya bacakan tadi, yaitu ada tabel pemilik toko, barang, pembeli, penjual atau transaksi, supplier. Penjelasannya, satu pemilik toko bisa mengelola banyak data barang. Selanjutnya, satu pembeli bisa melakukan banyak membeli barang. Yang ketiga, satu orang pembeli bisa melakukan banyak transaksi. Yang keempat, satu supplier bisa melakukan banyak suplai data barang. Yang terakhir, satu transaksi bisa mengelola banyak barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi kasir, tambah tab. Kita ketikkan localhost kasir. Pada aplikasi ini terdapat sidebar, yaitu di sini ada website resmi penjual kasir, yaitu di sini terdapat juga judul aplikasi penjualan kasir. Ini footer dibuat oleh Miranti Mandasari. Sekarang kita login. Di sini pada tabel login terdapat kalender secara otomatis. Lalu kita login. Di sini username-nya admin, password-nya admin. Kita lihat. Lalu kita submit. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian dashboard, yaitu aplikasi penjualan kasir. Di mana di sini Miranti Mandasari sebagai admin. Di sini terdapat ada data barang atau tabel barang, tabel transaksi, tabel supplier, tabel laporan, dan tabel logout. Di sini saya akan menjelaskan tabel barang. Pada tabel barang terdapat data-data yang dijual
seperti informasi yang berupa nama barang, stok, harga barang, dan jumlah barang. Di sini pada tabel transaksi terdapat tujuan tabel transaksi, yaitu siapa saja yang melakukan transaksi dan barang apa saja yang akan dibeli. Supplier, tujuannya di sini menyimpan data-data yang terkait dengan supplier sebagai menyimpan data barang. Laporan di sini sebagai melaporkan struk pembayaran. Logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya saya membuka tabel data barang. Nah, inilah tampilan data barang. Di sini terdapat navbar, dashboard tadi. Di sini saya akan menambahkan data barang. Kita klik tambah. Kita masukkan kodenya. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nama barangnya Case HP. Harga belinya 20.000. Harga yang akan dijual yaitu 25.000. Stoknya di sini harus lebih dari 10. Stoknya di sini misal 1.350. Satuannya kita isi PCS atau buah. Sekarang kita simpan. Nah, sekarang data barang tadi sudah berhasil ditambahkan, yaitu ini pada nomor 3. Kode barangnya 1234556. Nama barangnya Case HP. Harga belinya 20.000. Harga jualnya 25.000. Harga stoknya 1.350. Satuannya pieces atau buah. Sekarang kita akan mengubah data Case HP tadi. Kita klik ubah data barang. Di sini kita ubah satuannya menjadi kotak. Dan Case HP ini kita ubah menjadi kabel USB. Kita update. Kita lihat di sini, di nomor 3 juga sudah berhasil diupdate. Jadi data barang tadi sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita cari data barang. Di sini saya ingin mencari data tempe ya. Kita cari. Sini data tempe kita temukan. Nah, sekarang kita coba hapus data tempe. Kita klik hapus data barang. Lalu tempe tadi sudah berhasil terhapus. Selanjutnya kita pergi ke tabel transaksi. Di sini kita coba tambahkan. Di sini kita coba tambahkan data transaksi. Kita masukkan kode kasirnya, misal 3. Nama barangnya shampoo, harganya 6.000, jumlahnya 5, totalnya 5 kali 6, 30. Kita lihat di next. Nah, data sampo tadi sudah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita ubah data rinso. Di sini rinso kita ubah menjadi rinso cair. Lalu jumlahnya kita ubah menjadi 5. Sekarang kita update. Nah, di sini rinso tadi sudah berhasil kita ubah menjadi rinso cair.
dan jumlahnya menjadi 5. Sekarang, jadi data sapu tadi sudah berhasil dihapus. Sekarang kita cari sampo. Nah, data sampo sudah berhasil ditemukan. Di sini terdapat 2 data sampo. Selanjutnya kita ke. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tambahkan data supplier. Kita masukkan nama supplier, misal PT Rinso. Nomor teleponnya, alamat Jakarta Pusat, keterangan diterima. Kita simpan. Di sini kita next. Kita lihat di sini terdapat tangannya diterima. Sekarang kita ubah data Rinso. Kita ubah. Di sini misal bukan PT Rinso, tetapi PT Cair. Alamatnya di Pontianak. Keterangannya belum diterima. Kita simpan. Ubah data tadi. Nah, di sini sudah berhasil diubah. PT Rinso tadi sudah berubah menjadi PT Cair dan alamatnya di Pontianak. Keterangannya belum diterima. Sekarang kita cari yaitu misal CN ya. Lalu kita cari. Nah, di sini pada CN terdapat 2 takat dan CN pemangkat. Di sini sama ya nama datanya, bedanya hanya di nomor telepon. Sekarang kita hapus. Nah, PT tadi sudah berhasil dihapus. Nama supplier CN pemangkat. Selanjutnya kita ke tabel pembeli. Kita tambah data pembeli. Di sini nama pembeli misal Miranti Mandasari, hanya 5.000. Kita simpan. Kita coba di next. Datanya sudah ada, yaitu datanya yang keempat. Namanya Miranti Mandasari, jumlahnya 5, totalnya 5.000. Sekarang kita ubah menjadi namanya Mandasari saja. Jumlahnya 7, totalnya 70.000. Kita update. Nah, sekarang data Mandasari sudah ada, yaitu namanya Miranti Mandasari, jumlahnya 7, totalnya 70.000. Sekarang kita hapus Ratna. Kita coba next. Sekarang, nama Ratna tadi sudah berhasil dihapus. Sekarang kita cari data pembeli yaitu Miranti. Di sini berhasil ditemukan, yaitu terdapat 2 tabel. Selanjutnya kita ke tabel laporan. Nah, ini adalah tabel laporan struk pembelian pada aplikasi kasir penjualan, nama, harga, jumlah, dan total. Sekarang kita coba print. Kita save. Lalu kita simpan filenya misal di aset. Di sini saja kita save.
Sekarang kita lihat yang telah kita download tadi. Nah, ini dia hasilnya. Sudah berhasil di-download. Struk aplikasi kasir penjualan. Sekarang kembalikan. Kita ke tabel menu. Di sini kita coba menu logout. Lalu data berhasil keluar dari tampilan aplikasi tadi. Sekarang saya akan menjelaskan kode program aplikasi tadi. Di sini saya menggunakan Sublime. Nah, di sini terdapat folder kasir. Di sini saya mencoba menjelaskan pada tabel barang, yaitu yang pertama session start. If session status, jika dia status, maka dia harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada include header.php. File ini untuk memanggil file header untuk bagian atas web, yaitu untuk bagian ini yang di atas seperti ini. Di sini ada include koneksi.php memanggil file koneksi. Di sini terdapat variabel db, yaitu membuat database dan memanggil variabel database tadi ke connect MySQL untuk ke file koneksi untuk ke sini agar terhubung ke database. Selanjutnya di sini membuat variabel array data barang dari metode tampil barang. Kita pergi ke koneksi, kita lihat tampil barang. Nah, di sini terdapat fungsi tampil barang. Di sini terdapat variabel Q2 untuk menghubungkan ke database dari tabel barang. Yang dipanggil adalah kode barang. Jika dia berhasil, dia akan ke variabel data. Selanjutnya ke barang. Nah, di sini untuk tampilan barang terdapat tabel, yaitu ada nomor, kode barang, nama, harga, harga beli, harga jual, stok, satuan, dan aksi. Nah, untuk tambah data barang, pertama kita klik tombol data barang, terus dia akan mengarah ke tambah B, artinya tambah barang. Di sini kita buka file tambah B. Nah, di tambah B ini terdapat form tambah barang. Jika tombol submit ditekan, maka akan mengarah ke tambah barang. Ini adalah form, ini untuk judulnya, kode barang ini, dan name ini untuk menghubungkan ke database. Sekarang kita klik tombol submit, maka dia akan ke tambah barang. Kita buka tambah barang. Nah, di sini di tambah barang ini terdapat include koneksi untuk menghubungkan ke database. Di sini terdapat var kode underscore barang yang menangkap dari tabel tambah tadi, lalu ditambahkan dengan metode post yang ada di database, yaitu kode barang. Fungsi var ini menangkap atau mengambil data dari data tambah B dari sini.
Selanjutnya, kita buka tambah barang. Di sini, membuat variabel DB yang akan ditujukan ke tambah barang, yang menangkap data dari POM tambah b.php yang akan dikoneksikan di file koneksi.php. Sekarang kita buka file koneksi.php, kita cari tambah barang. Kita buka koneksi.php, kita cari tambah barang. Nah, oke. Sekarang tambah barang. Membuat function tambah barang yang terdapat ada variabel A, B, C, D, E, F. Pada query 3, menambahkan data barang dari tabel barang. Di sini dalam kurung ini namanya yang sesuai dengan variabel yang ada di database yang bernilai variabel A, B, C, D, E, F. Jika query-nya benar, maka dia akan mengarah ke lokasi barang.php. Selanjutnya kita buka lagi file barang. Di sini saya akan menjelaskan ubah data barang. Di sini jika kita klik tombol ubah, maka akan mengirim kode barang ke halaman edit B. Lalu kita buka edit B. Fungsi edit B ini menangkap data dan menentukan kode yang ada di data edit tadi. Perintah $hooks, perintah koneksi ke database. $Q4 melakukan query dengan syarat kondisi adalah kode barang. Di sini $Q4 sama dengan select bintang data tabel barang dari kode barang sama dengan menangkap kode barang. Di sini pada halaman edit terdapat aksi yaitu edit barang. Di sini pom edit ini kode barang ini berfungsi untuk sebagai judul dan name ini berfungsi untuk menangkap dari database. Selanjutnya jika kita klik update data, jika dia sudah submit, maka kita akan diarahkan ke edit barang.php. Sekarang kita buka edit barang.php. Nah, di sini terdapat include koneksi.php yang agar terhubung ke database. $var kode underscore barang. Ini kode mengambil data dari data edit B tadi. Edit b.php. Dan di sini $B mengkoneksikannya ke edit barang. Kita buka file koneksi, kita cari edit barang. Edit barang. Nah, ini dia kode pemrogramannya. Fungsi edit barang ini membuat query yang untuk mengubah data ke database, yaitu perintah update berdasarkan kode barang, kemudian return MySQL updated row, artinya mengembalikan nilai 1 jika query berhasil dan jika 0 dia akan gagal.
Selanjutnya kita pergi ke tabel barang lagi. Kita pergi ke hapus. Kita pergi ke hapus. Di sini, jika kita klik tombol hapus, maka akan mengirimkan kode barang ke dalam hapus.php. Sekarang kita buka hapus.php. Nah, di sini halaman ini membuat variabel $db yang akan ditujukan ke hapus barang yang menangkap data dari kode barang yang akan dikoneksikan ke file koneksi.php. Sekarang kita buka koneksi.php. Kita cari hapus barang. Selanjutnya, fungsi hapus barang yaitu membuat variabel kode barang harus sama dengan Q5. Boleh beda dengan yang ada di hapus.php. Variabel Q5 ini merupakan delete dari tabel barang, di mana kode barang adalah var kode barang atau sesuai dengan parameter di fungsi hapus barang yang ada di sini. Parameter kode barang. Jika query-nya benar, maka dia akan ke file barang.php. Selanjutnya akan menjelaskan tombol previews dan next. Include connect.php. Sekarang kita cari connect.php. $koneksi untuk membuat koneksi ke database yang dibuat variabel koneksi. Lalu root. Di sini kita kosongkan. Di sini kasir adalah nama database-nya. Sekarang di sini terdapat $batas. $batas ini berfungsi hanya untuk 1 sampai 5. Kalau 6 itu sudah termasuk untuk tampil. Kita login dulu. Admin. Sininya admin. Nah, kalau kita, maka dia akan ke, nah ini dia, lihat di sini. Nah, jika dia $previews, dia mengurangi 1. Jika dia variable next sama dengan $halaman, $data 2 ini menghubungkan atau mengkoneksikan ke select from bintang tabel barang. Di sini tampilan navbar untuk, nah di sini tampilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cari. Nah, di sini pada halaman ini membuat form cari, di mana posisinya untuk sebelah kanan. Setelah kita mengisi form cari, kita cari barang.php. Coba kita lihat di cari barang.php. Di sini, codingan ini cari, maka kita akan menyimpan pencarian dalam variabel $cari. Kemudian dilakukan penggunaan kita cari ada di, jika tidak ada, maka akan tampilan semua data yang selanjutnya kita buka di array. Jika dia benar, maka dia akan mengalami hasil adalah $data. Cari ke tampil cari barang. Tampil cari barang. Nah, fungsi tampil cari barang ini dari tabel barang, di mana data ditemukan, maka menampilkan pesan data ditemukan. Jika data barang tidak ditemukan, maka dia ditemukan. Buka laporan. Include PDF ini yang saya samakan saja antara sama terlalu rapat pada lebih sejajar. Sekian penjelasan
kasir penjualan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.